Bapak Ibu, sholat adalah cara paling utama untuk mendekat kepada Allah. Selama ini ketika kita mendapatkan persoalan, kita sibuk mencari manusia. Padahal harusnya Allah Bapak Ibu. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau misalkan kita punya persoalan Bapak Ibu, ya mohon maaf ini saya ganti kalimatnya ya, karena kan kita disiplin kata ya. Punya masalah itu energinya rendah, kita ganti jadi persoalan. Kalau kita punya persoalan, datang kepada Allah. Selama ini Bapak Ibu, kita punya persoalan, datangnya kepada manusia. Ya. Selama ini kita punya persoalan, datangnya kepada manusia. Ya. Biasanya ketika kita nggak punya duit, sibuk mencari manusia. Siapa nih yang bisa saya pinjam uangnya? Gitu kan. Siapa nih yang bisa saya pinjam uangnya? Ya, apa ya? Seperti tadi di awal saya bilang bahwa yang turunkan persoalan itu Allah, maka Allah yang punya ketentuannya. Ibarat gini, Anda tuh dikasih teka-teki. Anda dikasih teka-teki sama Anda dikasih teka-teki sama ibu Anda, ibu yang tahu teka-tekinya, ibu yang tahu jawabannya, tapi Anda minta jawaban ke ayah. Nyambung tidak? Pastinya nggak nyambung. Karena yang tahu jawabannya adalah si ibu gitu. Begitu pula sama persoalan Bapak Ibu. Allah yang kasih persoalan kepada Anda, maka yang punya solusi siapa? Yang punya solusi adalah Allah, maka datang kepada Allah. Selama ini kita datangnya kepada manusia. Boleh nggak saya pinjam uang gitu kan? Saya kemarin ada yang saya begituin Bapak Ibu. Ya. Akhirnya dia niatnya minjem duit gitu ya. Kan ada yang minta sama saya gitu ya. Dia mau minjem duit, niatnya dia mau minjem duit gitu. Terus saya nggak kasih uang karena yang dia butuhkan itu bukan uang. Ketika ada orang yang ingin meminjam uang kepada Anda, jangan kasih uang. Ya. Jangan kasih uang. Ada beberapa sebab. Pertama, kalau Anda sudah meminjamkan uang kepada orang, maka itu bukan uang Anda lagi. Ya. Itu bukan uang Anda lagi, tapi itu uang dia. Itu kaidahnya. Ya, itu kaidahnya. Makanya seringkali ketika Anda meminjamkan uang, ketika kemudian Anda menagih, ya, yang marah dia. Bahasanya adalah yang punya hutang siapa, yang galak siapa kan gitu. Karena apa ya? Ketika Anda sudah meminjamkan uang, ketika Anda sudah mengeluarkan uang, kaidahnya itu bukan uang Anda lagi. Ketika Anda sanggup, misalkan ada orang yang minjam uang sama saya, Fik, boleh nggak minjem uang 1 juta gitu kan? Terus saya bilang, minjem ya, kapan mau balikin? Sebulan ke depan. Saya janji, Fik. Oke, saya kasih 1 juta. Kemudian bulan depan saya tagih, gitu kan? Pas saya tagih, dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa bayar, gitu kan? Dia nggak bisa bayar. Bagus kalau dia ngomongnya baik-baik. Tapi kalau misalkan ngomongnya dengan nada yang lebih tinggi daripada kita, gitu kan? Akhirnya malah rusak terumbu karang, rusak hubungan sesama manusia. Cuma gara-gara uang 1 juta. Maka kalau Anda tidak yakin untuk kalau Anda tidak yakin untuk tidak menagih lagi, mending jangan kasih. Mending niatnya sedekah. Ya, misalkan, Fik, saya mau minjam uang, boleh nggak 1 juta? Saya nggak bisa minjemin kamu, saya bilang. Saya nggak bisa minjemin kamu. Tapi saya sedekah aja ya. Nih, saya kasih 100.000, nggak usah. Ini bukan hutang, ya. Ini saya kasih buat kamu, silakan. Dan saya nggak akan menuntut lagi itu uang 100.000. Karena bagi saya sedekah, dan itu lebih utama. Gitu. Ketimbang Anda meminjamkan 1 juta, kemudian Anda tagih terus, gitu ya. Ya. Nah, selama ini akhirnya teman saya itu nggak saya kasih uang Bapak Ibu, tapi yang saya kasih ilmu apa? Ilmu magnet rezeki untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan rezeki. Karena dia itu bukan butuh saya, tapi dia itu butuh Allah. Allah yang punya persoalannya, Allah yang punya solusi. Maka datang kepada Allah, ya. Datang kepada Allah dengan cara apa? Ya, sholat, ya. Selama ini kita hanya sibuk mencari manusia dan menjauh dari Allah. Maka Bapak Ibu, persoalan itu hanyalah alat.
agar kita mendekat kepada Allah. Bisa jadi selama ini kita nggak dekat sama Allah. Makanya Allah kasih persoalan. Supaya apa? Supaya kita dekat lagi sama Allah. Maka sholat adalah cara paling utama untuk mendekat kepada Allah. Ya. Kemudian ditambah dengan zikir-zikir yang lain, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, dan lain-lain. Ya. Maka sholat. Ya, sholat. Ketika Anda membutuhkan persoalan, ada kisah begini Bapak Ibu. Seorang ibu, ya, ada seorang ibu, dia ingin menikahkan anaknya. Dan dia membutuhkan uang 20 juta. Ya. Dia membutuhkan uang 20 juta rupiah. Kemudian dia nggak sibuk mencari manusia, tapi dia sibuk mencari Allah gitu ya. Dia sibuk mencari Allah, kemudian dia punya rumah petak ya, rumah kontrakan ya. Anda tahu kan rumah petak, rumah kontrakan gitu yang lebarnya apa? 3x7 biasa ya, 3 meter kali 7 meter ke belakang ya. Yang disekat-sekat, yang pokoknya ruangannya itu los sampai ke dalam gitu ya. Cuma disekat-sekat saja pakai triplex ya, rumah petak kayak gitulah ya. Dia punya rumah petak 4. Dia punya 4 rumah petak dan dia berpikir, apa saya jual ya satu petak rumah saya? Ya, seharga 20 juta misalkan. Tapi dia mikir, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Tapi bismillah ya. Bismillah, dia ambil sertifikat tanah Bapak Ibu ya. Dia ambil sertifikat tanah, dia gelar sejadah ya. Dia letakkan sertifikat rumah petak itu di atas sejadah. Kemudian dia katakan kepada Allah, ya Allah, beberapa waktu ke depan saya ingin menikahkan anak saya dan saya butuh uang 20 juta. Aku nggak punya uang, cuma Engkau yang punya uang ya Allah. Aku niatkan sholat untuk rumah ini laku ya Allah. Allahu Akbar. Itu sertifikatnya di atas sejadah Bapak Ibu. Setelah selesai sholat, dia tenang gitu kan. Karena dia sudah lari kepada Allah gitu. Punya persoalan, larinya kepada Allah. Kemudian setelah selesai sholat, dia mikir, apa ini rumah saya iklankan ya? Gitu kan. Apa ini rumah saya iklankan ya? Akhirnya dia pergi ke percetakan koran. Ya, dulu ini kisah beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Waktu zamannya masih koran ya. Kita beriklan di koran. Dia saat itu berangkat ke tempat percetakan. Di mobil, di angkutan umum gitu ya, di angkutan umum ya. Kalau bahasa Makassarnya PT-PT ya. Di sampingnya dia duduk, si ibu itu duduk di samping ibu-ibu muda. Baru selesai nikah gitu ya, baru saja menikah. Kemudian si ibu muda ini nanya ke si ibu ini gitu ya. Mau kemana Bu? Ini mau apa? Mau iklankan rumah petak saya ya. Iklankan rumah petak saya. Oh, Ibu punya rumah petak? Iya, tapi saya lagi butuh uang. Saya lagi butuh uang 20 juta buat nikahkan anak saya gitu. Tapi saya nggak tahu mau jual kemana. Tapi ya karena saya mikir gitu kan. Zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Tapi bismillah saya mau jalan-jalan saja, mau iklankan rumah saya. Terus si ibu itu bilang, Bu, turun dulu yuk. Aduh, saya mau ke sana gitu kan. Tujuan saya bukan di sini. Enggak, kita turun dulu sekarang. Saya mau ke sana. Enggak, Ibu turun dulu, percaya sama saya. Kita turun dulu sekarang. Akhirnya dua ibu-ibu itu turun gitu ya. Si ibu yang ingin jual rumah sama si ibu-ibu muda gitu ya. Kemudian pas turun, si ibu-ibu yang jual rumah bilang begini, ada apa sih gitu kan? Ada apa sih kok saya harus turun di sini? Kemudian si ibu muda bilang begini, gini Bu, saya ini barusan selesai nikah. Saya baru nikah dan saya lagi cari rumah, tapi saya nggak mau ngontrak, saya pengen punya rumah sendiri gitu. Tapi uang saya cuma 20 juta. Saya cuma sanggup beli rumah petak. Tapi saya mikir, zaman sekarang siapalah yang jual rumah petak? Allahu Akbar. Masya Allah. Yang satu ngomongnya, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Yang satu lagi ngomong, siapalah di zaman sekarang mau jual rumah petak? Diketemukan sama Allah dalam satu momen yang tepat. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu. Akhirnya dapat tuh si ibu itu.
dapat jual beli gitu ya, dapat 20 juta untuk menikahkan anaknya. Maka Bapak Ibu, sholat adalah cara paling utama untuk mendekat kepada Allah. Selama ini ketika kita mendapatkan persoalan, kita sibuk mencari manusia. Padahal harusnya Allah Bapak Ibu. Maka ketika Anda memiliki persoalan, datang kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat. Kalaupun saat itu bukan waktunya sholat, ya sholat saja. Maksudnya, kalau ketika Anda misalkan, Anda udah sholat zuhur misalkan, Anda sudah sholat zuhur, jam 2 siang, Anda punya persoalan. Kemudian Anda pengen bawa persoalan ini kepada sholat. Nggak usah nunggu asar. Nggak perlu nunggu asar. Langsung sholat aja gitu. Niatnya apa? Niat sholat hajat bisa, ya. Sholat istikharah bisa, gitu. Ya. Niatnya gimana? Saya nggak hafal dok niatnya. Ya nggak usah gitu. Ini tentang niat sholat itu ada 2 perbedaan pendapat, ya. Ada 2 perbedaan pendapat. Yang satu harus diucapkan, yang satu dalam hati aja, ya. Yang satu dalam hati aja, dan dua-duanya boleh, gitu ya. Dua-duanya boleh, dua-duanya sah. Yang sah kalau Anda nggak sholat. Ya. Makanya Bapak Ibu, ketika Anda umroh misalkan, ketika Anda umroh, Anda jangan heran ketika ada orang Arab di sana gitu ya, datang masih jalan tiba-tiba baru selesai diem di situ, habis jalan gitu ya, langsung Allahu Akbar. Nggak diem dulu gitu kan, habis jalan berhenti langsung Allahu Akbar. Ya. Dia niatnya udah langsung dalam hati gitu kan. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia gitu kan, mau sholat, gimana tadi niatnya? Oh iya, usolli, nggak jadi sholat Bapak Ibu. Akhirnya nggak jadi sholat. Kenapa? Niatnya nggak inget. Ya nggak usah, ya. Dalam hati aja. Ya Allah, saya pengen sholat taubat ya Allah. Ya Allah, saya pengen sholat hajat, ya. Ya Allah, saya pengen sholat hajat. Dalam bahasa Makassar pun, ya Allah sholat karena Allah. Bisa, ya insya Allah. Allah terima. Karena niat itu dalam hati, ya. Ada 2 perbedaan pendapat dan dua-duanya sah, ya. Jadi silakan aja. Kalau saya pribadi, saya niatnya itu dalam hati, saya nggak ucapkan, gitu ya. Karena dua-duanya sama saja gitu. Ada dalil yang dua-duanya sama-sama kuat gitu ya. Dan it's okay, itu hanya perbedaan pendapat. Yang salah adalah ketika kita nggak sholat. Gitu. Maka yuk datang kepada sholat. Sholat hajat atau sholat sholat istikharah apapun ya. Nah, perbaiki kualitas ibadah di hari Jumat sampai Jumat ke depannya. Ya. Jadi dari hari Jumat sampai ke Jumat, dari hari Jumat sekarang sampai hari Jumat ke depan, perbaiki kualitas ibadah kita Bapak Ibu, ya. Karena kualitas ibadah kita lah yang akan menentukan apakah Allah ridho sama kita atau tidak. Ketika Allah ridho sama kita, maka rezeki akan datang pada kita. Ketika Allah tidak ridho sama kita, maka rezeki pun juga nggak mau datang pada kita. Ya. Nah, kerja keras kita itu di atas sejadah, bukan di tempat kerja Bapak Ibu, ya. Bukan di tempat kerja, sekali lagi, kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja, tapi di atas sejadah. Dengan cara apa? Dengan cara fas'au ila dzikrillah. Untuk apa? Untuk melepaskan dosa-dosa Anda. Kalau Anda sudah paham, melepaskan perisai rezeki Anda. Ya. Karena perisai rezeki kita adalah dosa. Maka, yuk kerja keras di atas sejadah. Selama ini Bapak Ibu, kerja keras kita di luar sana gitu ya. Sedangkan di sejadah gitu ya. Sedangkan di sejadah ya. Di sejadah kita main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Main-main kita dalam sholat. Ya, maka yuk khusyuk Bapak Ibu ya. Coba Anda lihat orang-orang di mana-mana gitu ya. Kadang juga kita sholatnya kayak gini, ya. Ucapan kita apa, pikiran kita apa, gitu ya. Allahu Akbar. Ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dalam pikirannya, tadi uang saya 100.000. Beli bensin 50.000. Beli nasi kuning 10.000, beli pulsa
20.000. Mana ini kembaliannya? Gitu kan. Allahu Akbar. Belum ketemu. Sami Allahu liman hamidah. Di mana saya simpan? Allahu Akbar. Pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di bawah bantal ku simpan. Sering kan begitu Bapak Ibu ya. Saya nggak ngomongin Anda, itu saya ngomongin saya Bapak Ibu. Dulu saya begitu. Tapi sekarang saya sedang memperbaiki. Mudah-mudahan saya tidak lagi menjadi seperti itu. Maka yuk sama-sama kita berubah Bapak Ibu, ya. Kita perbaiki, ya. Kita perbaiki apa yang kualitas ibadah kita, kerja keras kita itu di atas sejadah, ya. Maka Bapak Ibu, di pekerjaan, di kantor, dalam profesi Anda itu bertebaran mencari karunia, ya. Bertebaran mencari karunia dengan cara apa? Merawat terumbu karang. Anda sudah belajar di pekan ke rahasia keajaiban itu pekan keberapa ya? Ya, pekan ketiga ya. Pekan kedua rahasia keajaiban itu, ya. Rahasia keajaiban itu pekan kedua ketika rahasia keajaiban adalah ketika kita mementingkan orang lain, ya. Ketika kita itu nggak penting, orang lain yang lebih penting. Nah, begitu juga dalam pekerjaan kita. Kita ini nggak penting Bapak Ibu. Bos kita itu yang lebih penting. Dengan cara apa? Kita muliakan dan bahagiakan bos kita, atasan kita, rekan kita, pekerjaan kita, klien kita, bawahan kita, office boy, cleaning service. Itu semua orang mereka lebih penting daripada Anda. Maka yuk kita muliakan dan bahagiakan mereka. Di profesi Anda, ya, pengacara misalkan, maka yang lebih mulia adalah siapa? Yang lebih mulia adalah klien Anda gitu ya, hakim Anda, jaksa Anda dan lain-lain. Kemudian misalkan profesi Anda sebagai apa? Misalkan pebisnis, misalkan wira swasta, ya. Maka siapa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah orang lain yang harus Anda bukakan lapangan pekerjaan, ya. Bukan Anda, tapi mereka itu membutuhkan lapangan pekerjaan. Maka fokus Anda adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, ya. Sehingga kita bisa merawat terumbu karang dimanapun, ya. Maka Bapak Ibu, yuk, ya, kita betul-betul memaknai sebetul-betulnya bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Akhirnya setelah ini Anda udah nggak penting lagi mencari manusia, ya. Manusia itu, Anda mencari manusia hanya untuk dimuliakan dan dibahagiakan. Tapi untuk rezeki, Anda bukan mencari manusia, tapi Anda mencari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.